Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan sekarang kita akan bahas di peringatan HUT kemarin selain soal koalisi permanen kita juga dipertontonkan ataupun ditunjukkan kemesraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mereka saling puja-puji, bahkan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo nanti di pemilu mendatang ya. Kita akan putarkan dulu puja-puji antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berikut ini. Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Itu tadi puja-puji ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau kita lihat ya, puja-puji Pak Jokowi, Pak Prabowo juga membalas pujian sampai mengungkapkan tadi hidup Pak Jokowi. Apakah ini kemudian menunjukkan sinyal bahwa Pak Prabowo akan tetap menggandeng Pak Jokowi sampai nanti nih di pemilu 2029? Untuk itu tadi meraup suara rakyat. Puja-puji itu apakah ada yang salah? Karena memang kenyataannya kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Prabowo bisa menang itu juga salah satunya adalah dukungan daripada Pak Jokowi, dukungan Pak SBY, dan bahkan dengan bacanya mengatakan Pak Prabowo mengatakan dukungan dari Gus Dur dari langit gitu kan. Jadi artinya di sini bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh mantan-mantan presiden ini dan dalam kesempatan yang hari Sabtu itu Pak Jokowi yang hadir. Tapi kalau kesempatan yang hari Jumat silaturahmi itu Pak SBY yang hadir. Dan semuanya juga menyatakan bahwa pada saat itu Pak Prabowo mengatakan terima kasih kepada Pak SBY juga yang sudah mendukung. Kepada Pak Jokowi juga demikian yang sudah mendukung. Jadi artinya dukungan-dukungan ini jelas bahwa diberikan kepada Pak Jokowi yang memang sebenarnya adalah mempunyai hubungan antara seorang presiden dan menteri pada saat periode lalu. Tentunya inilah suatu dukungan moral yang tidak main-main pada saat itu sudah diberikan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang ditunjukkan kepada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak lupa jasa-jasa daripada beliau-beliau ini. Ya kan? Jadi inilah yang dikatakan Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo selain jasa-jasa itu juga Pak Prabowo juga mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah mikul dhuwur mendem jeruk. Artinya sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat memberikan apresiasi kepada presiden-presiden yang terdahulu. Bahkan pada saat pidato juga menyatakan tidak boleh yang namanya mencela Ibu Megawati, tidak boleh mengkritik Ibu Megawati. Ini kan salah satu statement daripada Pak Prabowo yang jelas bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa semua presiden itu adalah sesuatu hal yang mereka itu beliau-beliau itu berjasa kepada negara. Nah, ini adalah sikap negarawan dari Pak Prabowo sendiri bahwa Pak Prabowo ingin sebagai seorang presiden yang mengayomi seluruh rakyat dan juga memberikan rasa damai bukan rasa benci. Itu yang jelas. Gitu. Pak Mas Gundrom, itu tadi Pak Wihadi menyampaikan bahwa ya memang karena Pak Prabowo merasa berutang budi dengan Pak Jokowi, tapi juga tetap menyanjung Bu Mega. Tapi saya ingin tanya, PDI Perjuangan menilai bahwa kemesraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini
dirasakan PDI Perjuangan akan semakin sulit nggak untuk bisa masuk ke tengah-tengah untuk bersama dengan Gerindra. Ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi mesra terus nih, PDI Perjuangan nggak mungkin masuk kan? Ke situ? Udah ketawa-ketawa. Nggak mungkin masuk kan? Agak susah kan? Begini. Nah, kalau jadi Saya harus- di sini aku yang nanya. Saya harus ada dua perbedaan. Iya itu makanya dijawab dulu pertanyaan Kalau saya. bentar dulu Ini kemesraan Pak Prabowo dan Pak Iya, Jokowi mempengaruhi akan masuk ke menyulitkan situ. PDI Perjuangan nggak masuk ke situ? Saya kan harus kasih intro dulu. Ya, oke. Pertama, kalau pujian Pak Prabowo itu tulus. Ya. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Betul. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus. Karena Siapa? dia punya kepentingan. Oke, apa? Ada anaknya menjadi Oh, wakilnya oke. Pak Prabowo sekarang. Ya. Sebentar. Oke. Kalau kita lihat rekam jejak, Nana, rekam Ya. jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi. Wali kota Duprode, 7 kali lah ya. Pilgub 1 kali, Dukung Pak dan Jokowi presiden lah ya. 2 kali, Ya. luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Oke. Nah ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya ingin mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya, penuh dengan pengkhianatan, dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana, saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya. Karena ini secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PDI Perjuangan, hati-hati. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Oke, tapi pertanyaan saya belum ada jawab. Pertanyaan saya belum ada jawab. Jadi dengan kemesraan Pak Prabowo, Pak Jokowi ini, jadi PDI Perjuangan melihat peluangnya kecil ya untuk saat bisa ini PDI bareng dengan Pak Prabowo dan masih Gerindra. berada di luar pemerintahan. Ingin kita tegaskan sampai nanti Kongres yang akan datang merumuskan kembali langkah politik berikutnya. Jadi ini nggak ada faktor sama Pak Jokowi. Kalau bilang Ibu Mega, besok kita masuk ke Gerindra, masuk Prabowo, kita masuk. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi nggak ada faktor Pak Nggak Jokowi. ada. Jokowi itu nggak ada faktor sebenarnya. Oke. Gitu. Kita tegaskan. Oke. Jadi hanya 2 yang bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan, Kongres dan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau detik ini masuk, kita masuk. Nggak ada Jokowi. Kira-kira Bu Megawati sebagai Ketua Umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang, Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena Nggak ada Bu Mega sebab. khawatir dengan Nggak ada lah. nanti adanya soal itu pengkhianatan. nggak ada. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi nggak ada ke depan. Gitu loh. Oke. Itu. Bang Noel, jadi saya belum apa-apa dia mau ketawa nih sama Bang Noel. Dia sudah tebak, pasti akan Ya, tadi karena nggak kebayang argumennya begitu. karena memang Pak Jokowi kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo itu ya ada kepentingannya mengamankan kepentingan putranya itu Mas Gibran supaya tetap bisa bersama kan Pak Prabowo udah dicalonkan jadi capres, jadi ya capresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PDI Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka gini. Kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda, gitu loh.
Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. Oke. Senang loh. Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda Masih gua lagi meyakini nih. bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029 harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Apa? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, cara enggak mesti begitu pandangnya. ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Harus Gibran Mas Gibran. aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua Jadi menurut gamblang. relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Oke. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah. Coba silakan Anda Maksud sebagai kami. relawan. Ya gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Ya, loh. maksudnya mungkin- Dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa Oke. sih, Mas? Ya kan maksudnya Gitu mungkin loh. Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja sih, lu bandel banget sih, Ri. Enggak benar, begitu kan ya? Gimana, coba Maksudnya begitu gimana? enggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Intinya, Tegak partai. lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. Hmm. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Hmm. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Hmm. Itu keliru. Harus kurang kita gamblangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak dapat Karena untungnya siapa? ya? Harusnya. Kalau gitu siapa yang berkhianat? Nggak. Kalau bicara kita itu kan. mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, tertulis harus loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok keren Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah banget dibolak-balik gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu lebih ada kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, Ya karena bagaimana? Jokowi itulah yang 2014, Oke. batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. Ngawur 2014 lagi. pelaksanaannya loh, gimana Nggak tahu pelaksanaannya? sejarah. Maksud Gimana kita mau diskusi tentang kan? sejarah tapi lupa sejarah. udah deh. 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Udah Pelaksanaannya tulisnya di mana? 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu Loh, luar Ya yang baik, pengkhianat itu kita kembali siapa? lagi nih. Begitu rendahnya partai-partai itu organisasi Oke, partai Bapak-bapak. itu. loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya kan Bos, ketum loyalitas relawan. Saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia. Nggak bisa. Oke Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak batu bisa. tulis udah expire. Mengabdi Ya. kepada dua tuan nggak bisa. Udah expire. Dari mana expirednya? Ya udah Ini expired. catatan sejarah, kok Iya, expire? maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang nama Jokowi expire. yang mengubah Sejarah tidak pernah semuanya Pak batu basi. Wiyadi tulis. ini saya mau ke Pak Nggak ada Wiyadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wiyadi, Aja. jadi- main membasikan sejarah. Pak Wiyadi, kalau Pak Prabowo nanti maju kan sudah menerima mandat ya, meskipun Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau memang saya ini gagal, saya nggak perlu Anda calonkan gitu, saya nggak akan mau maju gitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo nanti memutuskan untuk maju di 2029, wapresnya udah pasti sama Mas Gibran atau terbuka tokoh lain ya, Pak Wiyadi? Itu masih jauh. Dan Pak Prabowo sendiri kan juga mengatakan bahwa ini sebenarnya capres ini kan wacana dari yang ada pada saat kemarin, pada saat kongres ya, bukan kongres ya, Munaslup ya, pada saat Munaslup muncul wacana bahwa Pak Prabowo akan dicalonkan kan sebagai kader kan, mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai 2009. Tapi dalam waktu saat perayaan ulang tahun, Pak Prabowo mengatakan saya siap untuk dicalonkan kembali, tetapi apabila saya tidak bisa menjalankan program-program saya dalam 5 tahun, jangan
Dicalonkan. Calonkan lagi. Iya, itu. Nah, konsentrasi Pak Prabowo sekarang ini adalah Menjalankan bagaimana programnya. menjalankan program-program itu, mensejahterakan rakyat itu dulu. Ini 5 tahun gitu. Jadi ini adalah merupakan pemikiran kita 5 tahun ini, kita menyelesaikan dulu 5 tahun dengan apa yang menjadi gagasan Pak Prabowo ini. Oke. Program-program ini. Menyelesaikan program tapi Partai Gerindra udah dorong lagi nih. Nah, tentunya bahwa sekarang ini dengan kondisi yang ada sekarang, bagaimanapun juga kami sebagai kader menginginkan bahwa Pak Prabowo tetap untuk sebagai presiden 2029. Oke. Ya, dan makanya saya katakan wacana itu muncul, ya kan, dalam Munaslup, ya kan, dan kemudian Pak Prabowo juga mengatakan bahwa beliau akan menyelesaikan program-programnya dan konsentrasi kepada program-program. Cawapresnya masih nanti lah ya, masih jauh lah ya. Itu kan Dilihat dulu kinerjanya Wapres dulu ya selama 4 tahun ke depan ya. itu masih bisa kita suatu hal yang masih berjalan ya. Jadi ini kan partai politik kan wacana, masih wacana untuk pencalonkan karena Pak Prabowo kan sebagai ketua umum, ya kan. Jadi ini wacana yang berjalan wacana, dan Pak Prabowo mengatakan juga bahwa dengan wacana-wacana ini Pak Prabowo ingin menyelesaikan programnya, Oke, gitu kan. ya. Tidak pernah membicarakan mengenai masalah Wapres, kita hanya bicara mengenai masalah ini dulu. Jadi masih nanti lah ya. Ya itu kita bicara ini dulu, Oke, ya kan. ya masih nanti lah intinya. Ya menurut kamu kan nanti, Ya. tapi ini kan bicara dulu gitu loh. Mas Tobas, kalau menurut Gerindra menjalankan dulu program-programnya, jadi itu masih nanti soal pencalonan. Tapi kalau misalnya partai-partai lain seperti PKB, kemudian PAN, Samina Watona mendukung Pak Prabowo nanti di Pilpres 2029, kira-kira Nasdem akan sama atau mengkaji dulu tadi, Ya. atau terbuka tokoh lain nanti? Ya kan memang Lihat dinamika politik. masih jauh, masih lama. Ini baru 100 hari pemerintahan. Masalahnya Gerindra udah Ya, dorong kan nih. ada target-target ya, kita melihat 100 hari pemerintahan, kemudian nanti ada 1 tahun, ada 2 tahun dan seterusnya. Nah, jadi masih terlalu jauh ya. Sekarang kita lebih baik fokus pada bagaimana mengawal pemerintah ini ya, untuk bisa menjalankan program-program yang dengan baik ya, sesuai dengan target-targetnya, kan yang paling penting itu. Oke. Kalau kemudian pemerintahnya tidak berhasil menjalankan sesuai dengan target-target, kan yang rugi adalah rakyat. Oleh karena itulah maka Partai Nasdem akan menempatkan dirinya untuk menjaga agar target-target yang sudah dicanangkan itu dapat berhasil, dapat terwujud. Nah, itulah yang akan diambil oleh Partai Nasdem ya, terkait dengan bagaimana mengawal pemerintahan. Jadi menunggu dulu ya jalannya pemerintahan ke 4 tahun ke depan seperti apa ya? Partai Nasdem akan lebih fokus pada bagaimana membuat pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, dengan efektif dan bermanfaat bagi rakyat. Jadi nggak mau buru-buru lah ya? Kamu buru-buru masih lama. Oke, masih lama. Tidak melulu selalu kita harus berbicara pemilu-pemilu, sementara kita harus juga mengisi bagaimana pasca pemilu tersebut dalam pembangunan. Oke, Mas Adi, Anda melihat partai-partai ini akan tunduk atau wait and see dulu melihat dinamika politik untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres mendatang? Ya, saya melihatnya dilematis, Rifana. Satu sisi partai-partai ini pastinya punya keinginan ya dari dulu untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Karena puncak tertinggi sebuah karir politik di partai itu adalah kalau mendapatkan tiket maju. Capres ya? Saya kira itu nggak bisa dibantah. Jadi nggak bisa bohong. Ketum-ketum partai di luar Prabowo juga ingin maju, Rifana. Ataupun dia mencoba untuk mengusung yang lain. Tapi pada saat yang bersamaan yang menjadi dilema itu karena yang dilawan itu adalah Prabowo Subianto, itu tentu bukan perkara gampang. Jadi partai-partai itu berhitung betul melawan petahana Pilpres untuk yang kedua kalinya. Itu bukan perkara yang mudah ya. Itu kan terbukti Jokowi menang, SBY juga menang. Dan termasuk juga misalnya Prabowo Subianto kalau melihat approval rating per hari ini ya kekuatannya memang di atas rata-rata. Itu yang sepertinya membuat bagaimana partai politik itu bagi saya cukup dilematis. Satu sisi memang pilihannya adalah maju, tapi kalau yang dihadapi Prabowo menurut saya agak rumit. Akhirnya saya punya konklusi, kalaupun toh maju rasa-rasanya partai ini, sebisa mungkin opsi pertamanya bukan head to head dengan Prabowo sebagai calon presiden, tapi berebut calon wakil presiden. Nah itu tadi, Pak Jokowi dorong-dorong, dukung-dukung, puja-puji Pak Prabowo, ada kepentingannya nggak? Seperti tadi tudingannya Mas Gundrom, mengamankan posisi anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi belum ada sejarahnya wakil presiden itu berturut-turut untuk yang kedua Oh nggak kali. pernah ada ya? Belum ada. Belum ada. Saya Tapi justru ini mungkin cocok kan kita nggak tahu. ya kalau kita berharap sebenarnya ada portofolionya seperti Pak JK. Jadi wakilnya SBY dan maju kemudian berhadapan dengan PSJ. Oke. Bukankah misalnya Mas Gibran itu popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi. Jadi Mas Gibran bisa juga maju melawan Pak Prabowo? sangat mungkin. Ya tentu syaratnya harus punya partai politik. Oke. Atau diusung oleh partai politik. Tapi kalau saya membaca ya dari jauh,
tentu Gerindra itu ingin memastikan siapapun wakil Prabowo itu adalah mereka yang tidak menjadi ancaman bagi Gerindra di masa-masa yang akan datang. Tentu kan kalau jadi wakil Prabowo ini orang hebat, setelah Pak Prabowo tak lagi jadi presiden, tentu Gerindra pasti punya intensi memenangkan pertarungan-pertarungan lanjutan. Kalau wakil presidennya di 2029-2034 itu orang hebat, orang top, bukan tidak mungkin dialah yang kemudian jadi presiden. Kalaupun toh dipilih wakil presidennya mungkin mirip-mirip Pak Budiono. Elektabilitasnya tak kuat, lebih banyak diam, tidak pernah. Wapres sekarang ancaman. Saya tidak mau menyebut itu. Tapi yang jelas Wapres yang sekarang punya potensi untuk berkembang. Bisa menyaingi ya. Punya rivalitas yang tinggi, punya dukungan politik yang tinggi, apalagi masih ada Pak Jokowi sebagai mentor. Makanya Pak Jokowi dalam sebuah wawancara bilang ke anaknya jangan kemajon. Betul. Kemajon. Artinya apa? Ya ini tentu ke depan masih gelap gulita. Persoalan siapa sebenarnya yang bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto. Tapi secara prinsip kalau kita membaca untung dan ruginya sebisa mungkin setelah Pak Prabowo tak lagi jadi presiden, tentu untuk yang ketiga kalinya pasti Gerindra berpikir bagaimana memenangkan pertarungan yang selanjutnya. Kan di situ konteksnya. Baik, saya akan tanya nanti ke teman-teman mahasiswa bagaimana kemudian mereka melihat baru 100 hari tapi sudah ada tawaran koalisi permanen dan juga mendukung Pak Prabowo di Pilpres mendatang. Padahal baru 100 hari menjabat begitu ya. Apakah ini memang sesuatu yang baik untuk demokrasi atau ini terlalu pagi? Nanti kita akan tanya teman-teman mahasiswa seperti apa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.